Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan sesi yang agak berbeda teman-teman ya. Saya akan bikin konten yang beda daripada umumnya. Biasanya kan saya mereview satu perusahaan satu-satu. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk dapat mereview saham watchlist saya secara bulanan. Jadi saya mereview saham itu secara bulanan yang akan saya pantau selama 1 bulan penuh. Nanti setelah itu masuk ke bulan yang baru akan saya riset lagi untuk melihat perkembangan laporan keuangan daripada perusahaan-perusahaan tersebut ya. Jadi mari kita lihat bagaimana proses-prosesnya ya. Jadi saya tidak akan berlama-lama, jadi ini agak cepat ya supaya enggak terlalu membosankan. Pertama yang kita butuhkan itu adalah iPod Go ya. Teman-teman bisa pakai aplikasi-aplikasi lain yang dapat memberikan fitur stock screener ya, seperti iPod Go ini yang dapat memberikan fitur stock screener. Jadi ini fitur yang sangat membantu kita kalau kita ingin mencari perusahaan dengan kriteria-kriteria tertentu tanpa harus meriset satu persatu. Stock screener ini sangat membantu. Biasanya yang saya pakai itu adalah Unwrapper-nya ya. Unwrapper lebih atau sama dengan 0. Kita cari yang 0 sampai 10 ke atas. 0 sampai 10 maksudnya, pair-nya. Jadi beda Unwrapper dengan Edgewrapper itu apa sih? Jadi Edgewrapper itu adalah pair yang sesungguhnya. Misalnya kalau laporan keuangannya cuma sampai bulan Juni, ya udah berarti sampai bulan Juni. Tapi kalau Unwrapper itu dia rata-ratakan. Misalnya Juninya Rp5 per lembar saham nanti. Jadi kalau dia totalkan itu menjadi 10 ya. Jadi Januari sampai Juni itu 5, Juli sampai Desember itu sama juga 5. Kalau misalnya dari Januari sampai September labanya 10 rupiah per lembar saham, jadi nanti dari Oktober sampai Desember itu dirata-ratakan teman-teman ya. Mungkin perhitungannya seperti ini. Kalau dari Januari sampai September itu Rp10 per lembar saham, berarti nanti dari Rp10 ini dibagi 3 dapatlah 3,3 dikali 4 ya. Jadi dibikin per kuartal dulu baru dikali 3,3 kali 4 dapatlah 13,2. Jadi akhirnya dari Januari sampai Desember labanya Rp13,2 per lembar saham ya. Gitu perhitungannya. Jadi dirata-ratakan. Jadi saya biasanya pakai Unwrapper supaya dapat perkiraan labanya untuk 1 tahun penuh. Jadi nggak perlu menunggu sampai dia 1 tahun baru review sekali. Nah itu nanti kita nggak bisa trading dengan leluasa. Jadi biasanya saya per bulan melihat Unwrapper ya. Gitu teman-teman. Lalu next kita akan cari yang komposit ya. Jadi yang lainnya ini nggak usah kita sentuh. Karena saya nggak pakai sih. Saya lebih suka yang per annual. Kita search. Lalu kita lihat di sini listnya udah dapat ya. Kita klik ini yang per annual dan dapatlah dari 0 sampai seterusnya. Kita show listnya sampai all. Oke, beginilah penampakannya teman-teman. Dari 0 sampai 10 kita lihat dari sampai ke prim ya. 9,96 pairnya. Terus next apa? Kita copy ya. Kita akan copy dari yang pertama, dari yang pertama sampai yang ke bawah. 126. Oke, 125 maksudnya. Oke, lalu next kita copy, lalu kita taruh ke Excel. Nah, ini yang kemarin saya review ya. Kita hapus dulu, kita masukkan yang terbaru. Ctrl V. Oke. Nah, ini dia teman-temannya. Jadi udah dapat listnya. Terus selanjutnya kita akan melihat bagaimanakah perusahaan ini, apakah sehat, apakah mereka bebas dari hukum dan lain-lain, apakah mereka cukup liquid. Kita akan melihat bersama-sama di RTA Business-nya. Di samping kita sudah ada layar RTA Business. Jadi kriteria saham apa sih yang biasanya saya investasikan? Yang pertama itu bebas hukum. Jadi nggak ada kasus hukum dari pemilik sahamnya, dari perusahaannya juga nggak ada kasus hukum. Karena kalau udah ada kasus hukum itu biasanya ribet urusannya teman-temannya, kayak GTSI kemarin IPO. Padahal perusahaannya bagus loh. Mereka bergerak, bisa dibilang monopoli di bidang logistik, gas LNG kalau nggak salah ya. Tapi karena ada kasus hukum, meskipun PR-nya bagus, liquidity-nya bagus, terus likuiditasnya juga bagus, tapi kalau ada kasus hukum, udah lihat dari 100 sekarang harga sahamnya berapa? Kayaknya 70-an deh kemarin. Jadi
IPO bukannya naik tapi malah turun ya teman-teman ya. Jadi itulah kasus hukum. Kalau ada perusahaan yang terkena kasus hukum itu skip aja teman-teman ya. Jangan ragu, skip aja karena banyak saham yang lebih baik yang nggak ada kasus hukum dan layak untuk diinvestasikan ya. Nah itu kriteria pertama, bebas hukum. Lalu next pairnya harus di bawah 10 kali biar layak untuk diinvestasikan ya. Jadi minimal lebih besar lah daripada bunga deposito ya. Kita tahu bahwa bunga deposito itu kan memberikan imbal balik per tahun itu kira-kira 5% ya. Kalau mau beli lebih dari 5% kan bisa 6%, 7% sampai 10% ke atas gitu. Saya patokannya 10%. Jadi PR-nya 10 kali ya. Gitu. Jadi PR-nya 10 kali lalu next operatingnya harus sehat ya. Jadi kalau misalnya operatingnya minus tapi net profitnya malah bertambah, itu biasanya operatingnya nggak sehat teman-teman ya. Jadi perusahaan itu pendapatannya itu nggak sehat. Jadi biasanya saya lihat itu apakah operating profitnya ada, setidaknya ada lah ya. Jadi labanya masih cukup murni, cukup bagus karena ada operatingnya ya. Jadi gitu. Net profit margin tetap bagus, itu yang menandakan tentang apakah perusahaan itu mampu membukukan laba ya. Jadi harusnya operating profit lalu net profitnya harus juga plus atau bertambah. Lalu next yang menjadi kriterianya adalah margin perusahaan, margin profitnya bisa dari operating profit margin atau net profit margin. Kalau bisanya masih ada plus itu bagus ya. Lebih baik lagi kalau di atas 10% gitu teman-teman, supaya ketika bahan baku naik atau biaya-biaya lain naik itu mereka masih bisa laba, nggak jadi rugi gitu ya. Gitu itu net profit marginnya dan operating profit margin. Lalu next liquidity-nya. Liquidity kan itu ada cash ratio, terus quick ratio, lalu ada lagi current ratio. Nah, jadi ketiga ini setidaknya salah satu dari mereka harus ada yang 100% supaya mampu membayar hutang jangka pendeknya ya. Kalau misalnya nggak sampai 100% itu nanti perusahaan itu bisa gagal bayar teman-teman ya. Jadi agak berbahaya. Jadi ini penting banget. Itu tadi yang liquidity-nya. Lalu turnover-nya atau transaksi hariannya berapa, supaya saham itu bisa dijual belikan dengan leluasa. Biasanya saya patokannya sih 1 miliar rupiah per hari. Kalau misalnya nggak sampai itu saya skip dulu karena saham itu kurang liquid. Jadi nanti kalau kita beli agak susah jualnya ya. Jadi tadi itu ada 6 kriteria ya. Jadi pertama tidak ada kasus hukum, PR-nya, lalu operating dan net profit-nya sehat, lalu operating profit margin dan net profit margin-nya cukup tebal ada atau nggak minus, lalu liquidity-nya setidaknya ada yang 100% untuk membayar hutang jangka pendek, lalu turnover-nya atau transaksi hariannya setidaknya ada 1 miliar gitu teman-teman ya. Jadi 6 kriteria ini yang menjadi pegangan kita. Kita akan mereview pertama perusahaan yang pertama LPLI ya, karena yang MAMI dan MERS ini kayaknya perusahaannya udah kena suspend ya. Jadi kita akan langsung melihat bagian mana ya, ini C atau D. Coba kita, oh iya yang D, kita lihat yang D teman-teman. Yang ini kan actual, ini yang annual. Oke. Pertama kita lihat LPLI ya, di samping kita ada RTI bisnis, kita lihat LPLI. Oke. Yang pertama kita lihat pemegang sahamnya, apakah ada kasus hukum atau tidak. Kita ceknya di Google lalu news. Pertama ada PT Inti Anugrah Pertama. Lalu kita masuk ke news ya. Kita scroll aja ke bawah apakah ada kasus hukum. Ini mengenai bisnis multipolar induk grup Freeport yang bakal tambah mudah, nggak ada masalah sih. Terus ini loh saham yang namanya dibeli dan dijual asing di Oktober, melepas saham, lalu beri saham, lalu jual, lalu lepas, cuan, lalu beli, borong, lalu rilis saham baru. Nggak ada masalah sih untuk yang pemegang pertamanya dengan porsi 57%. Lalu PT Lennox ya, PT Lennox Pacific Investama Tbk. Oke, ini kodenya apa ya, karena kan dia ada Tbk LPPS. Oke, ada kode sahamnya juga. Jadi kita lihat newsnya bagaimana. Oke, nggak ada masalah. Liar ini udah biasa sih, kayak digoreng sahamnya lalu lari kencang. Lalu apa ini? Oke,
ganti nama. Oke, nggak ada masalah sih dari kedua pemegang sahamnya. Terus yang porsi masyarakatnya juga 22,94%, 94%, memenuhi ketentuan free float pemerintah 7,5%, terus nggak terlalu banyak sih. Jadi kalau saham itu kan free float-nya kan 7,5%, terus kalau wajarnya porsi publiknya harusnya di bawah 50% sih. Kalau udah di atas itu agak berbahaya, itu kayak perusahaan yang tidak diinginkan oleh pendirinya. Jadi nggak bagus, tapi RPI ini sih bagus. Lalu karena nggak ada kasus hukum, kita lanjut ke pairnya udah pasti aman ya. Di sisi fundamental, operating profitnya minus. Oke, jadi kurang bagus teman-temannya. Lalu di sisi net profitnya yang menyelamatkan labanya. Jadi masih ada laba. Jadi LPE ini kayaknya perusahaan properti ya. Kita lihat di atas ini ada sektor properties and real estate. Jadi ini di bidang properti. Kita masuk ke sisi valuasinya, PER-nya 0,52 kali. Bagus banget. PBV-nya 0,35 kali ya. Bagus. Profitability-nya operating profit margin pasti minus ya. Lalu net profit margin 13.446%. Lalu cash di sisi liquidity-nya, cash rasionya bagus banget 345%, jadi bisa bayar hutang jangka pendek pakai cash ya. Quick rasionya nggak ditampangkan. Di current rasionya pastinya lebih besar ya, karena ini termasuk semua aset daripada LPLE. 4.434%. Nice banget. Mereka belum pernah bagi dividen ya, listingnya tahun 1989. Lalu di sisi turnover, ternyata kurang liquid teman-teman ya. Jarang yang memperjualbelikan saham ini, yakni cuma 68 juta. Jadi nggak sampai 1 miliar sih. Jadi RPRI ini sih skip ya, skip dulu ya. Jadi nggak bagus karena kurang liquid. Meskipun sahamnya besar, jadi kita hapus dulu. Oke, sorry LPRI, kita hapus dia. Oke. Lalu next SCPI ya. Kita akan lihat lagi SCPI. Nah, ini dia. Wow, besar juga ya, 29.000. Wow, ini harga sahamnya sih 2.900.000 ya, kalau mau beli satu lot. Wow, besar juga ya. Pertama kita lihat dulu pemegang sahamnya siapa aja sih. Organon LLC, kita lihat di Google. Organon LLC. Organon LLC. Terus news. Wow, ini berita internasional ya. Oke. Oke. Organon LLC adalah pemegang saham SCPI. Oh, tak ada. Organon Pharma Tbk ini kayaknya perusahaan obat-obatan. Iya, healthcare, farmasi. Oke. Jadi mereka perusahaan farmasi sih. Organon SCPI. Organon SCPI. Oke, ini obat-obatan farmasi yang dulunya bernama PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. Dohme Pharma Tbk. Oke, kantongnya penjualan. Lalu anjlok labanya udah biasa sih, nggak ada kasus hukum. Lalu labanya naik, catat kenaikan kan, delisting. Lalu ini kayaknya mau crossing ya, mau delisting. Jadi begitulah tentang SCPI, nggak ada kasus hukum dari Organon LLC. Sisanya porsi masyarakat cuma 1% ya, kita lihat di sini ya. Jadi dikit banget teman-teman ya. Berarti ini nggak memenuhi ketentuan free float. Kayaknya mereka mau delisting sih. Jadi mereka mau dari go publik menjadi go private ya. Jadi ya kayaknya sih nggak bisa diinvestasikan lagi sih teman-teman. Tapi kita review aja dulu SCPI ini. Oke, jadi mereka ini listingnya tahun 1990 ya. Dan belum pernah bagi dividen sih. Di sisi fundamental, operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Di sisi valuasinya, PER-nya 0,728 kali. Wow, di PBV 0,11 kali. Lalu di sisi profitability, operating profit margin 8%, net profit margin 6% masih aman. Di sisi liquidity-nya, cash ratio 26%, tapi nggak apa-apa, masih ada quick ratio 120%. Nice, quick ratio-nya 182%, jadi masih aman ya. Lalu kita lihat liquidity-nya. Wow, ini kayaknya udah mau delisting ya, nggak ada transaksi.
Oke, jadi auto skip dah karena ini bukan perusahaan publik lagi, sebentar lagi mereka mau ada listing. Next, kita akan melihat perusahaan pertama, kita hapus dulu ya SCPI ini. LPPS, ini tadi yang menjadi induk daripada LPLI yang kurang liquid. LPPS, oke, kita masuk, inilah LPPS, lalu kita lihat pemegang sahamnya siapa aja sih. PT Inti Anugrah yang tadi kita ada search sih, dan aman-aman aja, tapi kita lihat lagi aja deh untuk memastikan. Inti Anugrah Pratama, PT Inti Anugrah Pratama yang ada sih pembelian, hibah oksigen, lowongan kerja. Bentar, ini salah namanya ya. PT Inti Anugrah Pratama. Oke, ini dia. Oke. Mengenal bisnis tambah modal. Ini oke aja sih. Yang tadi udah kita search ya. Lalu sisanya porsi masyarakat 32%, jadi masih aman ya. Mereka bergerak di bidang, tadi kan LPLI kan di bidang apa ya? LPLI. Oh, properti. Iya, properti. Lalu SCPI tadi bergerak di bidang farmasi. Lalu ini bergerak di bidang finansial, investasi. Ya, kita akan lihat keuangannya. Jadi aman-aman aja kasus hukumnya. Ya, di sisi fundamental operating profit minus, tapi net profit masih ada ya. Oke, lalu di sisi valuasi, jadi tadi operatingnya masih kurang sehat ya, itu menjadi nilai minus. PER-nya 0,86 kali, PBV 0,23 kali, nice. Operating profit pasti minus, net profit margin-nya, wow, berapa ini? 188.000, 29%. Oke, next, cash ratio-nya, wow, 19.248%, dengan current ratio-nya 233.347%. Wow, ini tebal banget sih. Tapi nggak pernah bagi dividen ya. Ini pasti sepi nih transaksinya. Dan ternyata benar turnover-nya 172 juta doang. Jadi auto skip dulu dah. Ya, seperti LPLI, LPPS juga sepi banget. Nah, lalu yang ke-6 ada SRTG ya. Ini yang menarik teman-teman ya. SRTG, kita lihat di sini SRTG. Kayaknya nanti ini videonya saya bikin per part ya teman-temannya, biar nggak kepanjangan. Atau nanti teman-teman kalau ada masukan boleh nanti di komentar ya. Tapi kayaknya sih ini nanti saya bikin per part ya. Jadi ini nanti saya cuma akan bahas 10 perusahaan dulu. Jadi sampai ABMM dulu ya. Jadi nanti sisanya di video lain kali. Kalau ada masukan teman-teman boleh kasih tahu ya. Kita akan bahas SATG. Apakah ada kasus hukum? Ini kan perusahaan daripada Pak Sandiaga sih sama teman-temannya. Jadi kayaknya sih aman lah ya. Kita pertama lihat dulu Pak Edwin Surajaya, ini ada nih. Tambah kepemilikan, ngutang, biasa aja sih dari obligasi. Lalu ini aman. Oke, menguap karena harga sawit, batu bara juga. Bagi pengalaman, lunasi hutang bagus, yaitu kenangan. Lalu ini untung bagus. Lalu ini oke. Ini kayaknya ada kasus ya. Kipra Edward, pewaris tahta Surajaya yang jadi tersangka Asabri. Oke, nanti kita baca ya. Lalu next, cari dana bayar hutang. Ini bayar hutang. Oke, kita lihat dulu sini ya. Edward Surajaya, lahir dari keluarga konglomerat, tetapi kini menghabiskan masa tuanya sebagai pesakitan. Apakah ini orang yang sama ya? Kita lihat dulu aja ya. Pernah membangun bisnis perbankan tapi gagal total. Direktur Otos Holding, Waseki Surajaya ditetapkan sebagai tersangka baru kasus PT Asabri. Sebelum tersangkut kasus Asabri, pernah dulu divonis 15 tahun penjara dalam kasus dana pensiun PT Pertamina. Putra sulung pendiri PT Astra International ini tengah menjalani hukum di lapas kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Lahir di Amsterdam 20 Mei 1948 dari pasangan William Surajaya dan Lili Surajaya ya. Oh, ini Jaya. Sedangkan yang kita bahas Daya. Tapi kita baca dulu ya. Mas William Emas tadi ini sedang menemani adiknya Genti yang mendapatkan beasiswa di Belanda. Setelah 3 tahun menetap di Belanda, William dan keluarganya hanya kembali ke Indonesia pada 1949. Keluarga Surajaya jatuh bangun membangun bisnis saat baru kembali ke tanah air. Sampai akhirnya William mendirikan PT Astra International pada 1957 ya, perusahaan yang mengharumkan namanya dalam pencaturan bisnis.
Sebagai anak tertua, Edward memikul beban moral untuk menyamai kesuksesan ayahnya, namun ia memiliki jalur yang berbeda. Jika William dikenal sebagai pengusaha otomotif ternama, Edward di sektor perbankan ya, meninggalkan posisinya sebagai direktur PT Astra Gavia dan mendirikan Suma International Ltd pada 1979. Oh, ternyata ini Astra International ada kisah seperti ini ya. Lalu Edward menjalankan bisnisnya dengan sangat agresif. Ia tidak segan-segan mengelontorkan triliunan rupiah untuk mengeber ekspansi. Lalu 1988 mengakuisisi Bank Agung Asia yang kelak menjadi Bank Summa. Ya, ini saat itu sejatinya menjadi momen emas bagi industri perbankan. Pemerintah Orde Baru meluncurkan paket kebijaksanaan Oktober 1988 yang memangkas habis syarat-syarat pendirian bank. Hanya dengan modal 10 miliar, siapapun bisa mendirikan bank baru. Industri perbankan langsung bergeliat. Dari hanya 65 bank menjadi 200 bank setelah legalisasi dirilis. Sayangnya tidak lancar ya. Manajemen buruk, lalu liberalisasi perbankan, persaingan bisnis membuat Bank Suma tersungkur. Terjerat kredit macet 1,2 triliun dan utang 500 M. Lalu pemerintah Orde Baru bertindak cepat. 14 Desember 1992, Bank Suma dilikuidasi, ya, dijual. Kasus ini menyita perhatian publik kala itu. Bank Suma menjadi bank umum swasta pertama yang dibredel pemerintah ya. Oke. Demi menyelamatkan nama keluarga, William Sorajaya sampai harus melepas 100 juta lembar saham Astra untuk membantu Bank Suma menyelesaikan kewajiban kepada nasabah. Edwin Sorajaya, adik bungsu Edward, menceritakan itu adalah masa-masa paling sulit dalam keluarganya. Salah satu modal utama yang saya warisi dari ayah saya itu nama baik. Kita tidak pernah menipu orang. Waktu kesulitan setelah jual Astra pun masih banyak utang-utang yang belum bisa terbayar, kata Erwin di acara Indonesia Economic Ideation Januari 2021 silam. Oke, gagal. Ini proyek monorail, gagal membangun bisnis perbankan. Edward lantas mendirikan Ortus Holding Limited. Grup ini bergerak di bidang investasi dan manajemen, persis seperti grup Saratoga. Oh, Surajaya. Oke. Oh, jadi ini yang kena kasus abangnya ya. Oke, Edward ya. Sedangkan yang kita bahas itu Edwin ya. Oh, oke. Berarti memang ada sangkut pautnya sih, tapi nggak langsung ya. Karena ini yang terkena itu kan abangnya sih. Oke. Adik bungsu Edward. Oke. Berarti benar ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Grup ini bergerak di investasi dan manajemennya Ortus Holding Limited. Persis seperti grup Saratoga milik Edwin Sorajaya. Sayangnya, kebijakan investasi Ortus banyak yang salah langkah. Pada April 2013, Ortus melunasi utang PT Jakarta Monorail dan menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan tersebut. Ini langkah yang berani, sebab proyek monorail Jakarta sudah mangkrak bertahun-tahun sejak pemancangan tiang pertama resmi dilakukan oleh Presiden Megawati pada 2004. Angin segar proyek monorail kembali berembus pada 2013. Kala itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan monorail di Tugu 66 Rasuna Said. Edward Sorajaya juga hadir dalam peristiwa itu. Sayang momen itu cuma jadi peristiwa simbolis belaka. Ketidakpastian proyek membuat Gubernur DKI selanjutnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyetop pembangunan monorail. Kala itu PT Jakarta Monorail sempat sesumbat sudah memiliki dana Rp 25 triliun untuk melanjutkan proyek. Namun saat Ahok meminta jaminan bank 5% dari proyek, PT JM tidak kunjung memberikannya jaminan bank. Pemkot DKI akhirnya resmi menutup kontrak dengan PT Jakarta Monorail. Dengan demikian ambisi Edward lewat Ortus Holding kembali pupus ya. Oke. Kiprah Ortus dengan PT Sugi Energi Tbk bahkan jauh lebih gelap. Pada tahun 2014, Edward menemui Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Muhammad Helmi Kamal Lubis. Keduanya membicarakan kesepakatan bisnis agar Dapen Pertamina memberi saham emiten berkode Sugi itu ya. Sebanyak 610 miliar pun disalurkan melalui PT Millennium Dana Tambah Sekuritas ke saham Sugi. Edward rupanya main curang. Uang itu justru digunakan untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban pinjaman Ortus Holding. Gara-gara aksi itulah Edward divonis 15 tahun penjara dan kini mendekam di rutan Salemba. Belakangan terungkap kabar tawaran untuk memberi saham Sugi, rupanya juga diberikan kepada direksi PT Asabri. Kasus ini bahkan terjadi sebelum Edward mendatangi petinggi Dapen Pertamina. Lalu kepala penerangan hukum Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak menjelaskan Edward Surajaya menemui direksi Asabri pada tahun 2012.
Edward pun bersekongkol dengan komisaris PT Millennium dan Atama Sekuritas Betty Halim untuk menjual saham Sugi. Betty sukses melakukan transaksi di mana nominal sendiri hingga berhasil menaikkan harga saham PT Sugi Energi Tbk. Sebagai imbalan, Edward memberikan 250 miliar lembar Sugi kepada Betty. Setelah harganya naik, Betty pun menjual saham Sugi kepada PT Asabri. Namun karena perusahaan ini tidak memiliki fundamental yang baik dan sahamnya tidak liquid, harga saham Sugi akhirnya anjlok. Bahwa sisa saham Sugi yang masih ada di portfolio saham PT Asabri kemudian dijual di bawah perolehan atau cut loss pada PT Tricol Capital Sarana, ujar Leonard Tabu. Atas dasar inilah Kejaksaan Agung menetapkan Edward Sojaya dan Betty Halim sebagai tersangka. Edward yang kini memasuki usia 73 tahun harus menghadapi 2 kasus sekaligus. Lahir dari keluarga konglomerat, Edward rupanya harus menghabiskan hidupnya menjadi pesakitannya. Tragis ya teman-teman ya. Ternyata ada kisah seperti ini sih. Saya baru tahu dari SRTG ya. Oke. Jadi kita lihat dulu Edward Sojaya dulu ya. Ini dia ya teman-teman ya. Lalu Edward, bagaimana fotonya? Ini dia teman-teman. Oke. Wow. Jadi memang semoga tidak sampai seperti ini ya kita teman-temannya, harus jaga diri, jaga hati. Jadi ini sih tidak ada sangkut pautnya sih dengan Edwin Sorajaya sih, ya, karena beliau nggak ikutan melakukan korupsi sih dan lain-lain, ya. Jadi kita untuk Edwin Sorajaya sih masih oke sih, ya. Lalu next kita akan melihat PT Unitrust pertama. Oke. PT Unitrust pertama. PT Unitrust pertama. Oke, all news. Lap cuan. Oke, layar laba bagus. Jangan juragan, kuita bisnis. Ditutup ngamuk. Maksudnya naik ya sahamnya. Dapat dividen. Borong saham, memberi saham, lalu ada lagi jual kebun sawit, KPPU denda perusahaan Sandiaga Uno. Oke, apa ini? Kenapa ya? Kok sampai kena denda ya? Oke. Nah ini dia. Oke, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menghukum SRTG dengan denda 1 miliar. Ya, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan keterlambatan pemberitahuan atau notifikasi atas pengambil alihan saham yang dilakukan PT Wana Bakti atas PT Wana Bakti Sukses Mineral ya. Oke, WBSM ya, merupakan perusahaan eksplorasi dan pengembangan pertambangan metal. Oke, jadi karena keterlambatan pelaporan sih. Tapi udah bayar denda, jadi udah oke aja sih. Wow, ternyata kasusnya cukup banyak ya. Oke, gitu aja sih. Jadi ini PT Unitrust pertama ya. Lalu next kita akan melihat Sandiaga, Pak Sandiaga. Sandiaga Salahuddin Uno. Oke, kita akan lihat newsnya. Pak Sandiaga bertemu Dubes, udah jadi menteri ya teman-teman. Dorong kuliner, bocorkan 3 strategi bangkitkan pariwisata, ajak warga bangun pesantren, lalu siapkan kejuaraan, lalu terpikat kelezatan, lalu 3 cara bangkitkan pariwisata, bangkitkan ekonomi, dapat sapu dan syar, lalu ini jabat tangan, jabat teman, bangkitkan ekonomi, kerjasama. Jadi nggak ada masalah sih dari Pak Sandiaga. Jadi ya SRTG ini kalau bisa dilihat pemegang saham lainnya juga 12%, ini kayaknya masyarakat deh ya. Lalu saham treasury ya. Saham treasury itu apa sih? Saya penasaran. Oke, merupakan saham perseroan yang diperoleh kembali. Oh, buyback ya. Oke, berarti saham treasury itu buyback.
Berarti pemegang saham lainnya itu adalah masyarakat 12% lebih ya. Jadi kalau bisa dibilang kasus hukum SATG ini nggak ada ya. Karena yang terkena kasus hukum itu kan cuma keluarga saudara daripada Pak Edwin ya. Ternyata ada hubungan juga dengan Astra International. Menarik. Jadi SATG sih aman sih untuk diinvestasikan karena kasus hukumnya dari semuanya sih nggak ada. Yang tadi yang soal bayar denda itu kan udah bayar, itu udah oke sih. Karena keterlambatan ya. Tapi tetap hati-hati ya, karena kalau udah ada bibit-bibit untuk melakukan kesalahan, itu biasanya sih ada kemungkinan akan melakukannya lagi. Jadi SATG hati-hati ya, jangan jangan pakai uang panas untuk investasikan, pakai uang dingin teman-teman ya. Kita lanjut ke sisi fundamentalnya, operating profitnya lebih kecil daripada net profit ya. Jadi operasinya nggak sehat, tapi ada lah ya, nggak sampai minus ya. Tapi ini karena perusahaan ini kan bergerak di bidang financial investment. It's okay. Sisi valuasi PR-nya 1,52 kali, PBV-nya 0,63 kali. Di sisi operating profit margin 83%, net profit margin 1614%, which is nice. Liquidity-nya case-nya 2% doang, tapi current ratio-nya 2549% ya. Karena asetnya dalam bentuk saham. Mereka juga sangat rajin bagi dividen. 2016, 17, 18, 19, 20, 21 ya. Listingnya tahun 2013. Lalu kita lihat liquidity-nya. Turnover-nya 41 M. Jadi sangat liquid ya. Jadi SATG ini sih ya perlu dicatat ya, karena mereka pernah melakukan kasus hukum yang udah diselesaikan sih, udah bayar dendanya, tapi tetap aja hati-hati teman-teman ya. Tapi kalau untuk di trading sih masih boleh sih. Apalagi kemarin Jumat minusnya cukup dalam ya, karena ada banyak kasus kayak misalnya Eropa, beberapa negara mau lockdown, terus ada varian virus COVID yang baru, dan lain-lain, kemungkinan gelombang ketiga di Indonesia dan lain-lain, itu membuat pasar cukup panik ya. Jadi ya untuk trading sih masih boleh, tinggal cari timing yang tepat sih. SATG bisa dibilang lolos untuk di trading kan ya, jadi keep dulu. Lalu DIVA. Next kita akan melihat DIVA, perusahaan DIVA ya. Jadi SATG masih boleh. Next ada DIVA. Oke. Kita akan melihat profil pemegang sahamnya. Ada PT Asuransi Jiwa Kresna. PT Asuransi Jiwa Kresna. Lalu news. Kita lihat di sini dilema asuransi, suarakan aspirasi kalau asuransi diputus pilot. Oke, terus nasib nasabah gimana? Ada kita baca dulu nanti. Setuju damai, which is nice. Pilot. Ini juga harus kita baca sih. Bayar klaim boleh. Pilot. Oke, ini ada pilot juga ya. Lalu Kresna live diputus pilot. Oh, oke. Udah cukup dah pilot. Agar bayar pilot. Kita langsung baca dulu ya. Putus pilot, nasib nasabah ya. Well. DIVA ya. Salah satu pemegang sahamnya ternyata seperti ini. Oke. Pilot buka suara. Oke. Pilot. Jadi DIVA ini kayaknya kita ada indikasi kasus pilot ya. Oke, tapi ini bukan kasus hukum dengan pemerintah sih. Tapi tetap aja agak berbahaya. Jadi DIVA ini, PT Asuransi Jiwa Kresna ini pilot. Karena pilot, jadi akhirnya dia harus jual asetnya di likuidasi. Tapi tetap aja nggak ada kasus hukum yang sampai melibatkan pemerintah yang menyebabkan saham ini akan ada dalam masalah ya. Kita lanjut dulu. PT 1inti.com. Oke. Mengurangi kepemilikan, lepas jabatan, mundur dari MCAS, pamer saham. Oke, hasil korporasi, melesat harga saham.
Oke, jadi dari pt1indie.com sih nggak ada masalah sih. Lalu PT Soteria Wicaksana Investama. Oke, jual saham orang asing. Oh, ini ada pemegang saham DMMS juga ya. Dampak kepemilikan, mendirikan anak usaha, dan lain. Nggak ada masalah sih. Lalu next ada Martin Suharli, incar pendapatan, bentuk anak usaha baru, peluang investasi, mundur dari cash, stock split, menolong pasien COVID, menarik, indeks kinerja. Oke, aman-aman aja sih. Lalu terakhir PT NFC Indonesia Tbk. Ini juga ada perusahaan terbuka ya, NFJX joint venture, pamer motor listrik. Oke, ada motor listrik juga ya. Oke, motor listrik dan lain-lain. Ya, nggak ada masalah sih. Lalu porsi masyarakat 19% yang untuk di IFA ini ya. Yang menjadi masalah di sini kan PT Asuransi Jiwa Kresna ya. Kalau kita berkaca dari kasus GTSI kan salah satu daripada pemegang sahamnya itu berhutang kepada pemerintah dan akhirnya menyebabkan saham itu dalam masalah. Jadi untuk DeFi ini sih kayaknya kurang menarik teman-teman ya. Jadi karena ada kasus hukum ya udah kita skip aja teman-teman ya. Untuk DeFi oke, skip dulu. Delete. Oke, lalu next ada Cepro. Kita akan melihat Cepro ya. Cepro. Ya, kita lihat dulu pemegang sahamnya apakah ada kasus hukum atau tidak. UOB Kai Hian Holdings Ltd. Hian. Oke, langsung aja Kai Hian. Cepro. Bangkit dari kubur, dapat suntikan dana. Saham naik, laba. Lalu genjot produksi bisnis makanan anjing dan kucing. Transaksi. Oke. Ini udah berita internasional. Oke, jadi oke aja sih dari pemegang saham pertamanya. Lalu next ada Ledon. Ledon Capital Limited. Cepro. Saham naik. Oke, pakai dari kubur. Dapat saham. Suntikan dana. Bikin makanan kucing dan anjing. Oke, ada masalah. Next, kita akan melihat perusahaan UOB Kai Hian juga lagi ya. Kai Hian. UOB Kai Hian. Kai Hian PT Ltd. Oke, nggak ada masalah. Ini kayak yang tadi. Oke, next ada Snow Lion Investment. Oh, banyak juga pemegang sahamnya. Snow Lion Investment Limited. Oke. Sama sih beritanya, bangkit dari kubur, naik, dapat suntikan dana dan lain-lain. So it's okay. Next ada PT Surya Hidup Satwa. PT Surya Hidup Satwa. Ada TBK nih, bukan sih. Oke, nggak ada masalah kayak berita yang lalu-lalu. Oke. Apa ini toko nih? Mangkir lagi. Apa nama? PT Cepro. Oke, patroli, himbau, rantau. Oke, kita baca yang ini ya, Ketua KONI. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, Bapak Surya Darmawan. Oke. Apa kayaknya ada sangkut pautnya? Kita baca dulu ya.
PT Gemilang, PT Fajar Nusa. Oke, ini kayaknya nggak ada sangkut pautnya, mungkin karena ada kesamaan nama kali ya. Ini kan PT Surya Hidup Saat. Wah, Surya ini karena ada Suryanya ya, jasa penyidiknya ya. Oke, lewat ya. Next, Bapak Benjamin Jia Arafano. Oke. Saham naik, bla 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 kayak tadi. Rugi 4 tahun, akuisisi. Oke, jadi nggak ada masalah sih bagi Cepro ini. Porsi masyarakat 24% ya. Yes, oke, jadi masih normal. Kita akan lihat fundamentalnya, operating profit lebih kecil daripada net profit tapi masih ada, jadi is okay. Di sisi valuasi PR-nya 2,45 kali dengan PBV 2,45 kali, operating profit margin 9%, net profit margin 35% ya. Lalu di sisi cash ratio-nya 9% dengan quick ratio-nya 43%, tapi current ratio-nya cuma 92%, jadi oke, auto skip dulu to Cepro ini. Lalu selanjutnya kita akan melihat perusahaan Sriel ya, jadi masih ada 2 lagi. Sriel yang berpotensi gagal bayar. Kita cari dulu di RT Business. Oke. Profil PT Hardstone Indonesia. Oke, awas berpotensi tentang dari bursa efek. Ini penyebabnya. 6 bulan suspensi. Bantah. Oke, suspensi 6 bulan. Oke, pembayaran MTN ditunda, suspensi. Dividen masuk, serap, private placement. Oke, kita akan baca satu persatu. Ini udah oke sih. Awas, saham saham dari PT Stritex berpotensi tanda bursa, ini penyebabnya. Waspada. Oke, berpotensi delisting ya. Udah 6 bulan kena suspend. Dengan 2 alasan. Pertama, perusahaan mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial atau secara hukum, atau kelangsungan status sebagai perusahaan terbuka dan perusahaan tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Kedua, mereka tersuspensi sekurang-kurang. Saham perusahaan tercatat yang akibat suspensi di pasar reguler dan pasar tunak hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir. Oke, mereka sudah disuspensi sejak Selasa 18 Mei 2021 ya. Penundaan ini dilakukan karena memang KCI belum menerima dana pembayaran MTN dari Stritex. Nah, mereka melakukan IPO tahun 17 April 2013. Oke, jadi gitu sih. Lalu berita selanjutnya, pembayaran MTN ditunda. MTN, Medium Term Notes. Oke, jadi nggak bayar hutang ya. Oke. Jadi gitu aja sih teman-teman ya. Mereka nggak bayar hutang terus kena suspensi. Ya, kayaknya keuangannya kurang sehat ya. Mereka nggak melaporkan keuangannya dari tahun 2020 ya. Jadi udah lama banget. Well, jadi kita skip dulu untuk serial ini ya, karena udah kena suspensi lama banget. Well. Jadi memang hati-hati pilih saham teman-teman. Kita lihat. Oke, next ABMM ya, terakhir untuk video yang satu ini. ABMM, kita akan melihat di sini ABMM ya. Jadi tadi cuma STG yang masih aman sih, cukup aman lah ya. Juga mereka pernah melakukan kasus. Oke, ABMM ya, pemegang sahamnya ada Vale Verde TLD. Pemegang saham, pemegang mayoritas, restruktur internal, aksi borong saham, beli saham, tambah kepemilikan, bagi apa ini? Oke, danai, kontrak dan lain. Oke, aman. Next, PT Tiara Marga Trakindo. Siapakah ini? Pemegang saham, beli saham, tambah kepemilikan, restruktur internal, jadi oke. Borong saham dan lain-lain. Oke, aman sih.
Jadi gitu aja sih amat sih ABMM di sisi masyarakat, posisi masyarakat dikit banget ya. Oh, ini kayaknya catat salah sih. Karena posisi masyarakat kan ada 576 juta. Jadi ya masih ada puluhan, kayaknya 20-an persen sih ya. Iya, 20% lebih gitu. Ini karena ETE nggak catat ya. Kita akan lihat fundamentalnya, operating profit lebih besar daripada net profit. Valuasi PR-nya 2,47, PBV 1,12 dengan operating profit margin 23%, nice. Net profit margin 12%, udah di atas 10%. Cash ratio-nya 57%, tapi nggak apa-apa, quick ratio-nya 129% dengan current ratio 154% ya. Mereka bagi dividen 2019 dan 2020. Tahun 2021 belum ada ya. Karena tahun 2020 rugi banget. Mereka listing tahun 2011. Lalu kita lihat di overview. Turnover-nya 8,57 M. Jadi udah termasuk ya. Jadi aman-aman aja sih ABMM. Tapi profitnya mereka bergerak di industri multisektor holdings ya. Jadi ABMM ini menarik sih. Jadi ABMM dan SCTG aman ya, lulus untuk part pertama untuk menjadi perusahaan yang menarik untuk diinvestasikan ya. Tapi tetap masih was-was sih dengan SCTG yang pernah melakukan kasus kena denda 1 miliar ya. Jadi yang lebih menarik itu ABMM sih. Kalau nggak salah ABMM ini kan pernah saya dibahas di video sebelumnya, mereka bergerak di bidang batu bara ya. Jadi juga harus diperhatikan sih, karena batu bara kan sektornya agak suram ke depan. Jadi ya ABM dan SCTG juga harus hati-hati ya. Jadi ya it's about research. Jadi untuk hari ini sampai di sini aja teman-temannya. Jadi masih ada perusahaan-perusahaan lain yang belum kita bahas, itu akan kita bahas di video selanjutnya ya. Demikianlah tentang review saham bulan November 2021 part 1. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.